Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aini dengan NIM B1B121009. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS di mata kuliah Sistem Perpajakan dengan judul Pajak Daerah Provinsi. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan guna membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, sistem perpajakan terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu pusat dan daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi memiliki peranan penting dalam mendukung otonomi daerah serta keberlanjutan pembangunan regional. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sejumlah jenis pajak yang bersifat regional. Pajak-pajak ini mencakup berbagai aspek ekonomi seperti properti, penjualan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pendapatan dari pajak ini menjadi sumber utama bagi pemerintah daerah provinsi dalam membiayai berbagai program infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan, pajak pemerintah daerah provinsi juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi antara daerah serta kesadaran masyarakat terkait kewajiban pajak serta regulasi yang terus berkembang memenuhi pelaksanaan dan efektivitas sistem perpajakan di tingkat provinsi. Pajak daerah provinsi. Pajak daerah provinsi adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia terhadap objek atau kegiatan yang berada di wilayah provinsi tersebut. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan lainnya di tingkat provinsi. Beberapa undang-undang pajak daerah yang pernah diberlakukan semenjak masa Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terdiri atas yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dengan bahan bakar listrik atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Yang ada tarif pajak kendaraan motor. Yang pertama, pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa
penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Kemudian penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Kemudian, untuk kepemilikan kendaraan bermotor dan kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Kemudian kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama atau alamat yang sama. Kemudian tarif pajak kendaraan bermotor, angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%. Kemudian tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. B. Masa pajak berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar atau force majeure, masa pajaknya tidak sampai 12 bulan. Dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung 1 bulan penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur. C. Pembagian hasil pajak kendaraan bermotor. Yang pertama, untuk provinsi 70%, untuk kabupaten atau kota 30%. 2. Pajak balik nama kendaraan bermotor. Balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang pertama, A. Objek pajak balik nama kendaraan bermotor. Objek BNKB adalah kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda seperti gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 atau 5 gross ton naik sampai dengan GT7 yang pertama diserahkan kepemilikannya sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian. Kemudian diubah bentuk, ganti fungsi, dan ganti mesin, dan dimasukkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia tidak perlu apabila selama 3 tahun berturut-turut kendaraan bermotor dimaksud tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. B. Subjek pajak balik nama kendaraan bermotor. Subjek BBNKB adalah orang pribadi, badan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, TNI, dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, dikecualikan dari subjek BBNKB yaitu kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dengan asas timbal balik. Yang C,
Dasar pengenaan BBNKB. Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. NJKB sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, NJKB belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur tentang NJKB. Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan NJKB. D. Masa pendaftaran kendaraan baru atau pindahan. Yang pertama ada kendaraan baru 30 hari terhitung dari tanggal faktur. Kemudian kendaraan penyerahan kedua 30 hari terhitung dari tanggal kwitansi pembelian. Kemudian kendaraan perpindahan dari luar negeri 30 hari terhitung dari tanggal fiskal untuk dalam satu pulau. Dan untuk di luar pulau Sumatera 2 bulan. Kemudian E, bagi hasil pajak untuk provinsi 70%, untuk kabupaten atau kota 30%. Ketiga, pajak bahan kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat. A. Ada objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bensin atau premium atau pertamax, premix, solar, dan sejenisnya. B. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor meliputi yang pertama konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik dijual maupun untuk digunakan sendiri. Kemudian ada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga. C. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah sebesar 5% kali nilai jual setelah PPN atau pajak pertambahan nilai. D. Bagi hasil pajak bahan kendaraan bermotor. Untuk provinsi itu 30% dan untuk kabupaten atau kota 70%, 50% dibagi berdasarkan panjang jalan, 50% dibagi rata kepada setiap kabupaten atau kota. Keempat, pajak air permukaan atau PAP. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Bagi hasil pajak air permukaan itu untuk provinsi 50%, untuk kabupaten atau kota 50%. 5. Pajak rokok atau pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Yang pertama itu A. Objek pajak rokok. Objek pajak rokok seperti yang didefinisikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. B. Tarif pajak rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar. Selanjutnya, dari realisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasilnya dengan proporsi 30% bagi bagian pemerintah daerah dan 70% untuk bagian pemerintah kabupaten atau kota. Proporsi bagi hasil pajak rokok ke kabupaten atau kota dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten atau kota terhadap jumlah penduduk di daerah. Keenam, pajak alat berat.
pajak alat berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia. Beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. A. Dasar pengenaan PAB. Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual alat berat. Nilai jual itu ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan. Harga rata-rata pasaran umum ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Penetapan dasar pengenaan PAB diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri. Dasar pengenaan PAB ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. B. Tarif PAB. Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif PAB ditetapkan dengan Perda. Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB. PAB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penguasaan alat berat. PAB untuk kepemilikan dan atau penguasaan alat berat terutang terhitung sejak wajib pajak diakui secara sah memiliki atau menguasai alat berat. PAB untuk kepemilikan atau penguasaan alat berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 bulan berturut-turut. PAB untuk kepemilikan atau penguasaan alat berat dibayar sekaligus di muka dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan alat berat belum sampai 12 bulan. Wajib pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui. Ketujuh, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. A. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. B. Dasar pengenaan pajak. Yang pertama ada dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Kemudian nilai jual dihitung dengan mengalihkan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Kemudian nilai pasar untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan peraturan wali kota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku setempat di wilayah kota. C. Tarif pajak. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25%. Kemudian besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Kemudian cara perhitungan pajak sama dengan tarif pajak kali dasar pengenaan pajak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.